Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga dengan memperbanyak salawat kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul kiram, Muassasat Bianashi Al-Hafiz Lubis S.A.D. wa Usrakum. Yang sama-sama kami hormati Datuk Kepengurusan Sri Kayangan ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Panitia yakni Ustaz Hamdubis SPK Esos, yang kami hormati Ketua BKM Kepengurusan Sri Kayangan, yang kami hormati Bapak Kadis Dusun 1 Kepengurusan Sri Kayangan, Honorable Teacher and Women Teacher, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang berkenan hadir di pondok pesantren atau Giria, dan yang kami segani santri dan santriwati atau Giria yang luar biasa, yang tak pernah mengenal cinta, yang selalu mengenal Asmaul Husna, yang impiannya menjadi hafiz dan hafizah. Baiklah, sebelum kami memasuki judul pidato yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Ridho Setiawan. Saya berasal dari Siarang Arab, Desa Sukajadi, kilometer 16. Ismi Busriana Daula Yuzitu min Mahaton. Anni Cita Nisa, I'm from Dumai. Baiklah, adapun judul pidato yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yakni kewajiban sholat. Tahtani mawdu'i iqamatus salam, an obligation to object. As-salatu limaluddin, sholat adalah tiangnya agama. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama dengan yang mendirikan agama Islam. Namun sebaliknya hadirin, barang siapa yang meninggalkan salat, maka sama dengan yang merobohkan agama Islam, sebagaimana yang telah diperjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim.
Dan sholat termasuk juga olahraga yang menyehatkan tubuh dan juga mensucikan jiwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan sholat 5 waktu ibaratkan sungai yang mengalir tawar, yang barang siapa ada seseorang mandi sungai itu, maka tidak akan mungkin ada kotoran yang menempel di tubuhnya sedikit pun. Inna Allah ya'lamu wa yata'ayyanu alaina amru nisa'ina wa awladina bis-salati wal muhafazati 'alaiha fa innahunna amanatullahi indana kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. You meaning, are you that do it? But why not trust of them? And the apostle, now we sacrifice knowingly, saying is good for you. It is also explained by same messenger was meaning be afraid to Allah. Keep your focus from your woman. Actually, your acts Allah is looking handed over you. Anyone who does not order his wife praying and does not teach has something relative to praying. So he betrayed to Allah and his messenger and was brought to them torture from Allah. فاحرصوا على المواظبة بالصلاة الجماعة في المسجد أو المصلى واستعيذوا بالله من تضييعها وأديموا الوقوف عليها في المساجد فإن فيها مغانم كبرى التي قام بها الصالحون. وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجات. وقال أيضا من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. Seperti yang telah disabdakan di awal tadi, bahwasannya sholat ialah tiang agama, bukan tiang jemuran ataupun tiang wifi. Maka dari itu, selagi kita masih bisa mendirikan sholat, marilah kita dirikan sholat kita. Kita jaga sholat 5 waktu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apabila kita telah tua nanti, rambut telah putih, mata telah rabun, gigi telah lentur, bentar lagi masuk kubur, disiksa oleh malaikat munkar dan nakir hingga tersungkur. Oleh sebab itu, marilah kita kerjakan amal ibadah sholat kita. Sesungguhnya sholat ialah cara berkomunikasi antara hamba dan Tuhannya agar di keduanya tidak saling melupakan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohonlah dimaafkan. Nenek naik sepeda, mundur ke belakang masuk ke dalam sumur. Jangan lama-lama memandang wajah kami bertiga. Nanti malam